Nah, di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, yaitu pasangan capres-cawapres terfavorit dari Liputan 6, sahabat Liputan 6 di sini, yaitu Anies Muhaimin mendapatkan 49,5%, dan bahkan di sini disusul oleh pasangan nomor urut 02 2,6%, dan disusul oleh pasangan 03 yaitu 47,8%. Nah, di sini sangat di luar dugaan sekali ya, yaitu pasangan capres-cawapres terfavorit sahabat liputan6.com. Nah, di sini kan kalau kita ketahui setelah debat cawapres kemarin, bahkan masyarakat menuju ke Gibran Rakabuming Raka. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu kan Gibran menjadi sorotan karena akan debat dengan Profesor Mahfud MD dan bahkan juga yaitu dari Muhaimin Iskandar. Tetapi menurut saya di situ penampilan Gibran sangat keren sekali, yaitu bahkan juga bisa menguasai panggung daripada Profesor Mahfud dan juga Muhaimin Iskandar. Tetapi perlu diingat lagi, yaitu dari jawaban-jawaban dari Pak Mahfud MD menurut saya itu yang paling keren daripada Gibran. Kalau Gibran menurut saya terkesan tidak nyambung ya, apa yang ditanyakan oleh Pak Mahfud MD dan juga pertanyaan dari Gibran. Menurut saya banyak jebakan-jebakan di situ. Nah, di sini juga dikomentari oleh celoteh receh. Menurut penerawangan mata batin saya, Pilpres putaran kedua nanti head to head antara paslon 1 versus paslon 03. Nah, bisa dibayangkan sekali di sini ketika tiba-tiba yang lolos di putaran kedua tiba-tiba yaitu Anies dan Ganjar Pranowo. Nah, di sini menurut saya mengejutkan sekali, apalagi setelah debat cawapres kemarin, tiba-tiba di sini dari capres dan cawapres terfavorit yaitu malah jatuh kepada Anies dan Ganjar Pranowo. Di sini sungguh sangat mengejutkan sekali. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Nah, di sini dari realistis berdasarkan debat. Ditinjau dari sisi manapun tidak akan menepis fakta. Gibran adalah anak pertama di Indonesia yang hasil buah karya bapaknya dengan mulus jadi wapres, hasil dari pelanggaran berat etik MK untuk membangun dinasti politik bapaknya. Wah, bakal terjadi bedil-bedilan deh nih. 02 nyungsep. Setuju, baru mantap debat sesungguhnya. Kalau sekarang ada badutnya, banggongnya, cukup sampai satu putaran dilanjutkan 1 dan 3 di putaran kedua. Gak bisa dibayangkan badut akan menghadapi gagal lagi. Sekarang lagi gencar nyerang Anies, sepertinya gara-gara pendukung Wowo pada kabur ke Anies. Ini yang saya suka dan saya tunggu. Apakah Prabowo akan menjilat Anies kembali? Ya, di sini sungguh sangat mengejutkan di sini ya. Ternyata setelah debat cawapres, yaitu capres dan cawapres terfavorit versi Liputan 6 bahkan yaitu meninggalkan jauh Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, di sini perlu dievaluasi ya di sini biar ya bisa mendongkrak lagi lah yaitu capres dan cawapres terfavorit pada besok. Nah, di sini bahkan juga ada yang sangat mengejutkan yaitu dari hasil polling ILC. Nah, di sini Anda sudah menyaksikan debat capres dan cawapres. Dari hasil debat itu, paslon mana yang Anda anggap paling unggul? Nah, di sini ternyata walaupun Pak Prabowo Subianto memberikan nilai 99 untuk Gibran pada saat debat cawapres yang lalu, ternyata juga tidak diiringi yaitu dengan netizen-netizen di sini. Bahkan di sini netizen-netizen dari polling yang diadakan oleh Indonesia Lawyers Club di sini yaitu bahkan menunjukkan di angka 25% Prabowo Gibran dan bahkan Anies Muhaimin mendapatkan 37% dan Ganjar Mahfud 38%. Nah, dari hasil polling di sini yaitu Indonesia Lawyers Club dan bahkan juga hasil polling dari liputan6.com di sini bahkan menunjukkan hal yang sama. Di sini Prabowo Gibran bahkan hanya mendapatkan angka yang jauh dari lawan-lawan politik seperti Ganjar dan Anies Muhaimin. Nah, di sini bisa dibayangkan ya, pada waktu lalu yaitu dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran bahkan ya dari tim-tim suksesnya bahkan juga satu putaran saja, ternyata di sini yang menyebut satu putaran ternyata tidak lolos di putaran pertama. Bayangkan di sini yang lolos putaran kedua justru Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Coba bayangkan pendukung-pendukungnya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya
dari hasil polling ILC di sini seperti apa ya kira-kira? Nah, di sini dari Layesno, kasihan buzzer sebelah udah kerja keras kok masih kalah. Ya padahal juga sudah banyak ya yang dikeluarkan. Di sini jelas Ganjar Mahfud. Di sini dari Ozira, Ganjar Mahfud paling unggul. Pasangan yang bersih rekam jejaknya dan berkualitas hanya Ganjar Mahfud. Ya, menurut saya yang paling jelas rekam jejaknya, yang paling bersih jejak-jejaknya, program-programnya menurut saya ya Ganjar dan Mahfud MD. Ya, apalagi kalau kita ketahui Pak Mahfud MD itu ya sudah melalang buana mulai berpuluh-puluh tahun lalu lah. Jadi menurut saya rekam jejaknya sudah jelas, dan Ganjar Pranowo menurut saya juga rekam jejaknya juga sudah jelas menjadi anggota DPR RI 2 periode dan bahkan juga menjadi gubernur Jawa Tengah hingga 2 periode. Menurut saya sangat keren sekali lah kalau Indonesia dipimpin oleh dua orang di sini, dua tokoh yang sudah berpengalaman. Nah, jadi pasti tahu lah, yaitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara di sini. Nah, di sini dari Yulia Ganjar Mahfud yes. Nah, di sini dari Marsono screenshot this. Ya, semuanya di sini bahkan juga banyak yang mendukung Ganjar Mahfud MD. Ini pollingnya setelah debat Cawapres. Jadi masyarakat sudah bisa menilai ya setelah adanya debat Capres dan Cawapres di sini, polling di sini diadakan. Menurut saya sangat keren jawaban dari netizen-netizen di sini. Di sini kan terbukti ya, netizen-netizen di sini sudah semakin cerdas lah dalam memilih pemimpin. Jadi sudah semakin cerdas. Ya, apalagi kita sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun ya. Mulai dari Pilpres 2009, 2004, 2014, 2019 dan saat ini 2024. Nah, di sini bahkan juga ada kejadian unik pada waktu lalu, yaitu bahkan di sini Pak Prabowo terlihat menarik jaket Bahlil ya, tetapi sudah diklarifikasi oleh Bahlil Lahadalia, yaitu Pak Prabowo dengan Bahlil itu merupakan kakak adik dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya netizen tidak salah lah kalau netizen di sini mengatakan bahwa Pak Prabowo ya seperti inilah. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.